Yesus diolok-olokkan, Yesus disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Penderitaan dan penganiayaan terhadap Yesus belum berakhir. Ia masih perlu menjalani jalan salib. Meski lelah dan kehilangan banyak darah akibat luka cambuk dan pukulan, tetapi Yesus tetap berjalan menuju Golgota. Melihat fisik Yesus sudah lemah, para serdadu memaksa Simon dari Kirene memikul salib Yesus sampai di Golgota. Meski demikian, perlakuan kejam tetap diterima oleh Yesus. Para serdadu menyalibkan dan mempermalukan Yesus. Banyak orang menghujatnya, dan
dan para pemimpin Yahudi mengolok-olok dia. Bahkan penyamun yang disalibkan bersama Yesus pun turut menghinanya. Sebenarnya Yesus bisa saja menempuh cara yang sedikit lebih mudah untuk menjalani proses penyalibannya, yaitu dengan meminum anggur bercampur empedu yang diberikan seorang serdadu kepadanya. Anggur bercampur empedu bukanlah minuman penghilang rasa haus, melainkan minuman yang biasa diberikan kepada para kriminal yang disalib. Minuman itu akan membuat orang tersebut mati rasa dan tidak terlalu merasakan sakit dan penderitaan dahsyat ketika disalib. Saat Yesus diberi minum itu, ia menolaknya. Artinya di atas kayu salib itu, Yesus ingin merasakan secara total setiap tusukan paku, pukulan, tancapan, mahkota duri, dan setiap tetesan darah yang menetes keluar dari tubuhnya. Lebih dari itu, Yesus sepenuhnya hendak merasakan maut dalam kesadarannya sebagai manusia. Semua penderitaan, kesakitan, olok-olokan, dan hujatan Yesus terima demi menebus manusia berdosa. Ia membuktikan kasih-Nya yang besar dan tanpa pamrih bagi kita dengan menjalani semuanya itu tanpa keluhan yang keluar dari rasa sakit yang tak terperikan. Di kayu salib itu, ia menggenapi rencana keselamatan yang Allah rindukan untuk umat manusia. Sedemikian besarnya Allah mengasihi kita. Apakah kita masih meragukan Dia? Hal konkret apa yang telah kita lakukan sebagai respon atas pengorbanan Yesus?